Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku yang hebat dan yang cerdas. Selamat bertemu kembali dalam mata pelajaran PPKN yaitu kelas 9. Anak-anakku yang hebat dan cerdas, mari materi yang kita bahas atau kita sampaikan pada kesempatan ini adalah bab 1 tentang dinamika perwujudan Pancasila sebagai dasar negara. Submateri yang kita bahas adalah dinamika nilai-nilai Pancasila sesuai dengan perkembangan zaman. Adapun yang kita sampaikan pada kesempatan ini adalah hakikat ideologi terbuka. Diterimanya Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa bahwa membawa konsekuensi logis bahwa nilai-nilai Pancasila dijadikan landasan pokok, landasan fundamental bagi penyelenggara negara Indonesia. Nilai dasar Pancasila adalah nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, nilai persatuan, nilai kerakyatan, dan nilai keadilan. Nilai-nilai dasar Pancasila dapat menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman. Nilai-nilai tersebut tetap dapat diterapkan dalam berbagai kehidupan bangsa dari masa ke masa. Hal tersebut dikarenakan Pancasila merupakan ideologi yang bersifat terbuka. Istilah ideologi itu dibangun dari dua kata, yaitu kata idea yang berarti gagasan, konsep, pengertian dasar, dan cita-cita. Yang kedua dari kata logos yang berarti ilmu. Kata idea berasal dari kosakata bahasa Yunani, yaitu dari kata eidos yang berarti bentuk, dan dari kata edein yang berarti melihat. Dengan demikian, secara harfiah ideologi berarti ilmu tentang pengertian-pengertian dasar. Beberapa pendapat para pakar yang memberikan definisi ideologi diantaranya sebagai berikut. Suryanto Puspowardoyo mengemukakan bahwa ideologi merupakan konsep pengetahuan dan nilai yang secara keseluruhan menjadi landasan bagi seseorang atau masyarakat untuk memahami jagat raya dan bumi seisinya serta menentukan sikap dasar untuk mengolahnya. Pendapat Mubiarto mengemukakan bahwa ideologi adalah sejumlah doktrin, kepercayaan dan simbol-simbol sekelompok masyarakat atau satu bangsa yang menjadi pegangan dan pedoman kerja atau perjuangan untuk mencapai tujuan masyarakat atau bangsa. Menurut Patmo Wahyono mengatakan bahwa ideologi merupakan kesatuan yang bulat dan utuh dari ide-ide dasar sebagai suatu kelanjutan atau konsekuensi logis dari pandangan hidup bangsa dan akan berupa seperangkat kata, tata, nilai yang dicita-citakan akan direalisasikan di dalam kehidupan berkelompok. Menurut Frans Magnus Suseno menyatakan definisi ideologi dalam arti luas dan dalam arti sempit. Dalam arti luas, ideologi sebagai segala kelompok cita-cita, nilai-nilai dasar dan keyakinan-keyakinan yang dijunjung tinggi sebagai pedoman normatif. Sementara itu dalam arti sempit, ideologi adalah gagasan atau teori menyeluruh tentang makna hidup dan nilai-nilai yang mau menentukan dengan mutlak bagaimana manusia harus hidup dan bertindak. Menurut M. Sastra Prateja menyatakan bahwa ideologi adalah seperangkat gagasan atau pemikiran yang berorientasi pada tindakan yang diorganisasi menjadi suatu sistem yang teratur. Dengan demikian ideologi memuat 3 unsur,
yaitu adanya suatu penafsiran atau pemahaman, adanya seperangkat nilai atau preskripsi moral, serta adanya suatu orientasi pada tindakan. Menurut Ensiklopedia Populer Politik Pembangunan Pancasila menyatakan bahwa ideologi merupakan cabang filsafat yang mendasari ilmu-ilmu seperti sosiologi, etika, dan politik. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, ideologi itu diartikan sebagai kumpulan konsep bersistem yang dijadikan asas pendapat yang memberikan arah dan tujuan untuk kelangsungan hidup, cara berpikir seseorang atau golongan. Pancasila merupakan ideologi yang bersifat terbuka. Ideologi terbuka artinya ideologi tersebut bersifat terbuka dengan senantiasa mendorong terjadinya perkembangan-perkembangan pemikiran baru tentang ideologi tersebut tanpa harus kehilangan jati dirinya. Ciri khas ideologi terbuka adalah 1. Sistem pemikiran yang terbuka. 2. Nilai-nilai dan cita-citanya tidak dipaksakan dari luar, melainkan digali dan diambil dari harta kekayaan rohani, moral, dan budaya masyarakat itu sendiri. 3. Dasar pembentukan ideologi bukan keyakinan ideologis sekelompok orang, melainkan hasil musyawarah dan kesepakatan dari masyarakat itu sendiri. 4. Tidak diciptakan oleh negara, melainkan oleh masyarakat itu sendiri, sehingga ideologi tersebut adalah milik seluruh rakyat atau anggota masyarakat. 5. Tidak hanya dibenarkan, melainkan dibutuhkan oleh seluruh warga masyarakat. Yang 6, isinya tidak bersifat operasional. Ia baru bersifat operasional apabila sudah dijabarkan ke dalam perangkat yang berupa konstitusi atau peraturan perundang-undangan lainnya. 7, senantiasa berkembang seiring dengan perkembangan aspirasi, pemikiran, serta akselerasi dari masyarakat dalam mewujudkan cita-citanya untuk hidup berbangsa dalam mencapai harkat dan martabat kemanusiaan. Menurut Kailan di dalam bukunya tahun 2005, ideologi terbuka adalah sebagai berikut. 1. Nilai dan cita-citanya tidak dipaksakan dari luar. Yang kedua, nilai-nilai dan cita-cita itu digali dari kekayaan rohani, moral, dan budaya masyarakat Indonesia. Yang ketiga, hasil musyawarah dan konsensus masyarakat. Menurut Kailan, ideologi tertutup, ya, di samping ada ideologi terbuka, ada suatu negara menggunakan ideologi tertutup, adalah sebagai berikut menurut Kailan. 1. Bukan merupakan cita-cita yang sudah hidup dalam masyarakat. 2. Merupakan cita-cita satu kelompok orang yang mendasari suatu program untuk merubah dan memperbarui masyarakat. Yang ketiga, dibenarkan atas nama ideologi bahwa masyarakat harus berkorban. Kedudukan Pancasila sebagai ideologi terbuka. Keterbukaan Pancasila itu mengandung pengertian bahwa Pancasila senantiasa mampu berinteraksi secara dinamis. Nilai-nilai Pancasila tidak berubah, namun pelaksanaannya disesuaikan dengan kebutuhan dan tantangan nyata yang kita hadapi dalam setiap waktu. Hal ini dimaksudkan untuk menegaskan bahwa ideologi Pancasila itu bersifat aktual, dinamis, antisipatif, serta senantiasa mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman,
ilmu pengetahuan, teknologi, serta dinamika perkembangan aspirasi masyarakat. Keterbukaan ideologi Pancasila itu harus selalu memperhatikan a. Stabilitas nasional yang dinamis, b. larangan untuk memasukkan pemikiran-pemikiran yang mendorong nilai-nilai ideologi Marxisme, Leninisme, dan komunisme, c. mencegah berkembangnya paham liberal, d. larangan terhadap pandangan ekstrim yang menggelisahkan kehidupan masyarakat, e. penciptaan norma yang harus melalui kesepakatan. Itulah materi yang Bapak sampaikan pada kesempatan ini, yaitu tentang ideologi Pancasila. Mudah-mudahan apa yang Bapak sampaikan pada kesempatan ini bermanfaat bagi kalian semua. Sekian, kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.